Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, bab 1. Sekarang kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok, apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya disepakati bersama. Besaran pokok itu adalah besaran dasar yang satuannya disepakati bersama seluruh dunia, ya. Ada 7 besaran pokok, ya. Tapi di sini kita akan menekankan pada 3 besaran pokok terlebih dahulu. Yang pertama, panjang, massa, dan waktu. Perhatikan, kita akan mempelajari tentang besaran pokok panjang. Ada sebuah mobil pada suatu lintasan garis lurus. Ya, kemudian mobilnya bergerak dari A ke C. Berapakah panjang lintasannya dilalui mobil? Berapa panjangnya lintasannya dari A ke C? Panjang menyatakan jarak antara dua titik, berarti dari titik A ke titik C. Berapa panjangnya? Jelas 10 meter. Panjang menggunakan satuan meter, ya. SI artinya satuan internasional, artinya satuan yang disepakati bersama adalah meter untuk panjang, ya. Kemudian alat ukur panjang. Ada beberapa alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 di sini contohnya. Yang pertama apa namanya? Pita ukur, digunakan untuk mengukur pakaian, ya. Kalau kita membuat pakaian, kita diukur menggunakan pita ukur. Kemudian ada apa nomor 2? Ada meteran, biasanya digunakan dalam membuat suatu bangunan. Kemudian nomor 3 apa? Mistar atau penggaris, biasa kita gunakan di sekolah untuk menggambar di buku tulis. Kemudian yang keempat, jangka sorong, digunakan untuk mengukur diameter, mengukur panjang suatu benda yang memiliki ketelitian lebih kecil. Kemudian masih ingat konversi satuan panjang? Nah, ini tangganya, tangga satuan panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, jika turun satu tangga maka akan dikalikan 10. Kalau turun 2 tangga berarti dikalikan 100, atau 10 kali 10 sama dengan 100, dan seterusnya. Jika naik 1 tangga maka dibagi 10, jika naik 2 tangga maka dibagi 10. Berarti 10 bagi 10, maka kalau naik 2 tangga dibagi 100, seperti itu. Contohnya seperti ini. 2 km sama dengan berapa meter? Kilometer ke meter turun berapa tangga? Kilometer. Hektometer dihitung 1, dekameter dihitung 1, meter dihitung 1. Berarti turun 3 tangga. Berarti 2 km atau 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10, atau 2 dikali 1000, maka hasilnya adalah 2000 meter. Kemudian 200 mm berapa meter? Milimeter ke meter naik dari milimeter, naik 1 menjadi sentimeter, naik 2 menjadi desimeter, naik 3 menjadi meter. Maka 200 mm sama dengan 200, karena naik maka dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10 sama dengan 0,2 meter. Seperti itu. Kemudian kalau kita mengkonversi panjang dari satuan kuadrat, namanya luas, maka ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi, atau bisa
dibaca kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dan seterusnya. 1 kali turun tangga, karena pangkat 2 maka 10 dikali 10 hasilnya 100. Berarti 1 kali turun anak tangga dikalikan 100 dikarenakan satuannya memiliki pangkat kuadrat atau 2 kalinya, berarti 10 kali 10 berarti 100. Jadi tiap turun 1 tangga dikali 100, kebalikannya setiap naik 1 tangga dibagi 100. Contohnya 4 meter persegi sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Maka meter persegi ke sentimeter persegi turun 2 tangga. Maka 4 dikali 100 dikali 100 ya, sama dengan 40.000 cm persegi. Kemudian 200 desimeter persegi sama dengan berapa dekameter persegi? Desimeter persegi ke dekameter persegi naik 2 tangga, maka 200 dibagi 100 dibagi 100 hasilnya 0,02 dekameter persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok massa. Massa ya. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Satuan massa dalam satuan internasional atau SI adalah kilogram. Alat ukur massa. Alat untuk mengukur massa suatu benda ada beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, apa ini namanya? Ada yang tahu? Neraca 3 lengan. Kemudian neraca Ohaus. Yang ini neraca lengan gantung. Ini adalah contoh dari alat ukur massa ya. Kalau biasa kita disebut di rumah itu timbangan ya. Kemudian konversi satuan massa. Ingat, 1 ton adalah sama dengan 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 kg sama dengan 10 on, 1 on sama dengan 100 gram ya. Ini sudah didapat kalian pada saat sekolah dasar. Kemudian contoh soalnya 5 kg berapa gram? Berarti kilogram ke gram. Ingat 1 kg 100 gram, maka 5 kg berarti 5 dikali 1000 gram sama dengan 5000 gram ya. Karena 1 kg tadi 1000 gram, maka 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Contoh soal lagi, 4000 gram berapa kilogram? Ya, berarti kebalik, karena 1 kilogramnya 1000 gram, maka kalau 1000 gram berapa kilogram? 1. Karena ini 4000 kilogram dijadikan kilogram, maka 4000 dibagi 1000 berarti hasilnya adalah 4 kilogram. Kemudian kita masuk ke besaran pokok waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu hidup seorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Itu adalah waktunya berapa hari atau berapa tahun. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak. Nah, itu juga termasuk waktu. Jadi waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Satuan dari waktu dalam satuan internasional adalah detik atau sekon. Ini adalah alat ukur waktu. Yang pertama adalah jam. Kemudian kalau kita mengukur lari kita berapa detik, kita menggunakan stopwatch ya. Konversi satuan waktu. Catatan, 1 hari sama dengan
24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon atau detik. Contoh soal, 0,5 jam sama dengan berapa detik? Jam dijadikan detik, maka 0,5 dikali 60 menit dikali 60 detik. Berarti hasilnya adalah 1800 detik. 7200 sekon berapa jam? Berarti kebalik, karena dibalik maka dibagi 7200 dibagi 60 menit dibagi 60 detik sama dengan 2 jam. Berikut adalah 7 besaran pokok, ya. Besaran pokok beserta satuannya. Yang pertama adalah panjang. Tadi kita sudah bahas, panjang satuannya meter, simbolnya M. Massa satuannya kilogram, simbolnya kg, simbol satuan. Kemudian waktu satuannya sekon, simbol satuannya S. Kuat arus ini digunakan untuk mengukur besaran pada listrik, ya. Itu satuannya ampere, simbolnya A. Kemudian suhu itu satuannya Kelvin, simbolnya K besar. Kemudian jumlah zat atau mol, simbolnya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya CD kecil. Ini adalah 7 besaran pokok yang disepakati seluruh dunia atau satuan internasional. Karena tadi sudah kita membahas besaran pokok, maka selanjutnya adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi berasal dari besaran pokok, ya, besaran turunan tersebut. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah luas. Luas berasal dari besaran panjang dengan satuan meter persegi, ya. Jadi luas itu berasal dari besaran pokok panjang. Karena apa? Luas itu berasal dari meter dikali meter. Meter tadi kan satuan panjang, berarti meter dikali meter sama dengan meter pangkat 2. Karena satuannya sudah beda, maka disebut besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Contohnya ada sebuah bidang datar dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Tentukan luas bidang tersebut. Maka luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 4 meter dikali 2 meter lebarnya, maka panjang luasnya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 meter persegi. Kemudian volume adalah isinya keseluruhan, berapa volumenya. Volume berasal dari besaran panjang dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Maka ingat rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Maka volumenya panjangnya 5, lebarnya 2 dan tingginya 3. Sehingga volumenya menjadi 30 meter kubik atau meter pangkat 3. Bagaimana cara mengukur benda tak beraturan? Semisal kita mau mengukur volume sebuah batu. Batu kan bentuknya tidak teratur, sehingga kita sulit jika menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, menggunakan alat ukur penggaris semisal. Maka cara yang digunakan adalah memasukkan batu tersebut ke dalam suatu gelas ukur. Dilihat pada gambar ini, sebelum ada batu diukur, dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka volume air di dalam gelas ukur adalah 50 ml. Kemudian setelah batu dimasukkan untuk diukur berapa volumenya, maka air di dalam gelas ukur berubah volumenya menjadi 100
mililiter. Jadi kira-kira berapakah volume batu tersebut setelah maka volume batu adalah volume sesudahnya dikurangi volume sebelumnya, maka 100 ml dikurangi 50 ml sama dengan 50 ml. Jadi volume batu karena yang tidak beraturan tadi adalah 50 ml. Sekarang kita konversi satuan massa ya. Panjang, maaf. 50 ml sama dengan berapa meter kubik? Ingat, 1 liter adalah 1 desimeter kubik, 1 liter sama dengan 1000 ml, dan 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Maka, 50 ml sama dengan 50 cm kubik. Sehingga 50 cm kubik sama dengan 50 dibagi cm kubik dijadikan meter kubik. Berarti karena naik 2 maka dibagi 1 juta. Berarti hasilnya adalah 50 dibagi 1 juta sama dengan 0,00005 meter kubik. Kemudian ada lagi besaran turunan, yaitu konsentrasi larutan, atau disimpulkan K sama dengan massa pelarut dan volume pelarut. Kita lihat gambarnya, ada sebuah air putih sama sendok ya, airnya dicampur dengan gula. Berapa sih konsentrasi larutan hasilnya? Maka untuk mengetahui konsentrasi larutan, maka kita harus mencari massa terlarut. Nah, yang terlarut di sini apa? Yang terlarut adalah gula. Ya, pelarutnya apa? Pelarutnya adalah air. Jadi untuk menghitung konsentrasi larutan, maka massa terlarut dibagi volume pelarut. Dengan satuan konsentrasi larutan adalah gram per liter. Kemudian laju pertumbuhan. Berapa laju pertumbuhan sebuah tanaman jagung dari mulai kecambah sampai dewasa? Maka cara menghitung laju pertumbuhan jagung, caranya pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Berarti pertambahan tingginya berapa meter ya, jagungnya dibagi berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi tersebut. Itu digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan dengan satuan meter per sekon ya. Untuk laju pertumbuhan satuannya adalah meter per sekon. Soal dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, diupload di tugas IPA Teams. Yang pertama 15 meter berapa milimeter, yang kedua 0,25 meter persegi berapa sentimeter persegi, sentimeter kubik, kemudian nomor 3 250 gram berapa kilogram, kemudian 6 kilogram berapa gram, 3,5 jam berapa sekon, 3600 detik berapa jam, 2000 ml berapa meter kubik. Ya, silakan tugas ditulis, kemudian difoto, diupload di tugas IPA Teams. Kemudian minggu depan ada penilaian harian 1 atau ulangan bab 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.